adik-adik peserta pelatihan kecakapan wirausaha yang saya banggakan, untuk hari ini kita akan mencoba menerangkan dari awal. Materi keseluruhannya kalau kita disimpelkan, kalau kita disederhanakan ada 3 ya. Yang pertama adalah troubleshooting, menganalisa kerusakan. Yang kedua adalah merakit komputer, memasang-masang komponen komputer. Yang ketiga adalah menginstalasi, apakah itu menginstalasi sistem operasi Windows ataupun menginstalasi sistem operasi yang lain, contohnya Linux. Kemudian setelah menginstalasi sistem operasi adalah menginstalasi driver, menginstalasi aplikasi, menginstalasi store ya. Kemudian yang terakhir adalah LAN, local area network, di mana LAN ini adalah berfungsi untuk menghubungkan antar komputer baik lewat kabel maupun lewat WiFi ya. Nah, untuk yang pertama adalah kita akan menerangkan mengenai troubleshooting ya. Ini adalah contoh dari bagaimana kita bisa menganalisa suatu kerusakan komputer ya. Ini adalah mainboard. Kerusakan komputer ada di sini ya. Troubleshooting itu adalah menganalisa kerusakan komputer ya, sehingga kalau misalnya ada yang datang untuk menyervis kita, ketika komputer dihidupkan kita sudah tahu penyakitnya apa. Karena jangan khawatir, ketika komputer dihidupkan dan itu ada kerusakan, komputer memberitahu apakah itu dengan analisa bunyi, apakah itu dengan analisa ukur, ataupun dengan analisa tampilan. Kalau analisa tampilan kelihatan dihidupkan, kemudian ada tampilan, tampilannya error memori, jadi kan memorinya rusak ya. Ataupun blank itu biasanya kerusakannya ada di mainboard atau prosesor. Misalnya disk-paired, itu adalah hard disk ya. Jadi ketika komputer tampilannya normal langsung ke Windows, berarti secara hardware komputer tidak ada masalah. Para peserta program PKW pendidikan kecakapan wirausaha, dari materi yang akan kita terangkan salah satunya adalah troubleshooting. Troubleshooting adalah menganalisa kerusakan komputer. Troubleshooting ada 3 ya, ada analisa ukur, analisa bunyi, analisa tampilan. Jadi anak-anak peserta PKW jangan khawatir, ketika komputer rusak secara tidak langsung komputer memberitahu apa kerusakannya. Yang pertama adalah analisa bunyi. Analisa bunyi itu ada bunyi 1 kali pendek, ada bunyi 1 kali panjang, ada bunyi 1 kali pendek beberapa kali, ada 1 kali bunyi panjang beberapa kali. Beep 1 kali pendek, beep 1 kali panjang, atau variasi dari beep pendek sama beep panjang. Jadi ketika komputer misalnya memorinya rusak, dia memberitahu dengan cara membunyikan yang ada membunyikan bunyi ya dari speaker yang ada di komputer. Contoh, misalnya bunyi ada pendek beep 1 kali, terus beep panjang 3 kali. Itu adalah misalnya untuk merek dari BIOS tertentu, misalnya American Megatrend, itu yang rusaknya adalah memori ya. Nah, jadi jangan khawatir ketika komputer rusak memberitahu apa itu kerusakan dari analisa bunyi. Atau misalnya bunyi panjang 18 kali atau bunyi pendek 8 kali, itu secara tidak langsung juga komputer memberitahu bahwa itu adalah kerusakan mainboard. Nah, itu adalah analisa bunyi. Kemudian berikutnya adalah analisa tampilan. Analisa tampilan ya, display, itu secara tidak langsung juga ketika komputer dihidupkan, memori violent, itu berarti memorinya hard disk violent ya. Atau misalnya ketika dia ngecek memori stuck ya, dia nyangkut di tampilan itu saja, berarti itu secara tidak langsung komputer memberitahu bahwa oh itu adalah kerusakannya BIOS ya. Oh itu adalah kerusakannya hard disk ya. Itu adalah dari sisi tampilan
display. Ya. Ya, yang berikutnya adalah yang ketiga, yaitu instalasi sistem operasi sama instalasi aplikasi. Ya. Jadi dalam materi yang ketiga itu kita di sini akan menerangkan bagaimana suatu komputer diinstal dengan suatu program, apakah itu sistem operasi maupun aplikasi. Sebenarnya sistem program software itu dibagi dua besar. Yang pertama adalah sistem operasi, yang kedua adalah aplikasi. Di kelas ini untuk pelaksanaan aplikasi memakai sistem operasi Windows. Sebenarnya tidak harus Windows, banyak sistem operasi selain Windows, diantaranya adalah salah satunya yang populer selain Windows adalah Linux ya. Tapi karena di Indonesia kita ini memang yang populernya adalah Windows, kita memakai sistem operasi Windows. Dalam sistem operasi Windows kita pakai sistem operasi Windows versi 10 ya, versi yang terbaru ya. Walaupun ada versi 11 tapi tidak jauh beda dengan versi 10 ya. Dalam dalam instalasi itu setelah kita menginstal instalasi Windows, kemudian kita mengupdate ya, karena di sini sudah terinstal internet 100 Mbps sehingga install update tidak ada masalah, karena untuk menginstal memerlukan bandwidth internet yang sangat tinggi ya, 100 Mbps untuk 10-20 komputer sudah cukup ya. Nah, setelah install setelah install update, setelah kita mengupdate driver lewat cek update di Windows, otomatis nanti drivernya terinstall ya, misalnya driver chipset, driver PGA, driver soundcard, driver LAN semua. Jadi kapasitas kemampuan dari suatu komputer yang setelah diinstal Windows itu sudah maksimal ya. Nah, setelah itu kita install tools. Tools itu adalah software untuk pemeliharaan. Di antaranya adalah ada disk cleanup ya, itu sudah ada di program Windows untuk membersihkan file sampah. Kemudian ada defragment, mengalokasikan data-data supaya terkumpul dalam satu file. Setelah tools yang di eksekusi adalah cleanup, kemudian adalah defragment. Defragment adalah ya, tadi ya, mengumpulkan suatu kepingan-kepingan file dalam satu lokasi dalam satu file. Oke. Ditambah ini keluar. Kan kemarin KPI diam dulu. Teknik 5. Kabeh disukun mah. Kita jadi tadi. Bisa kan gitu? Gini. Apa? Yang mana? Di ada dipakai. Panas ya?